Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman kita yang sekarang sudah mulai pengisian ya. Dan alhamdulillah ini kemarin sudah terhindar atau pertumbuhannya itu amat sangat normal gitu ya. Tapi ya pernah terkendala asem-aseman, terserang hama penyakit dan lain sebagainya ya. Nah, terus kita tak perlu berlama-lama. Pembahasan kita kali ini itu apa? Ya, pembahasan kita kali ini adalah tentang asem-aseman itu lur ya. Jadi kita tak usah banyak bicara ya, langsung masuk pembahasannya. Asem-aseman itu biasanya terjadi itu karena apa? Ya, tanaman padi asem-aseman itu biasanya terjadi atau sering terjadi pada saat masa vegetatif tanaman ya. Itu biasanya kalau terserang itu contohnya atau ciri-cirinya tanamannya itu menjadi kuning, terus pertumbuhannya itu tidak tumbuh tapi malah mengkerdil, dan kalau dicabut perakarannya itu tidak menyebar tapi malah membusuk itu loh ya, perakaran yang lama itu toh, dan perakaran yang baru itu amat sangat minim. Nah, bagi petani pemula itu kebanyakan itu kalau terjadi asem-aseman kayak gitu itu bingung gimana solusi atau cara penanganannya yang baik itu gimana gitu ya. Nah, tentunya dalam pengendalian atau penanganan dari penyakit asam-asaman itu sendiri kita harus memperhatikan atau tahu loh ya gimana penanganannya yang baik. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Nah, kenapa pemupukan? Karena pemupukan ini amat sangat berperan penting lur ya. Kalau pada saat terjadi asam-asaman dan dilakukan pemupukan tabur, itu otomatis nanti tanamannya itu kurang baik dan pertumbuhannya pun itu malah bisa cepat kerdilnya lur ya. Karena apa? Karena pupuk tabur itu kebanyakan kan mengandung nitrogen ya, tidak urea. Ponska pun itu kan juga mengandung nitrogen. Nah, jadi itu harus diperhitungkan dengan baik. Kalau tidak ya malah bisa menambah atau membahayakan tanaman itu sendiri lur ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu apa? Ya, yang perlu diperhatikan kedua adalah penggunaan herbisida. Kenapa penggunaan herbisida juga mempengaruhi asem-asemannya itu? Nah, itu gini. Dalam penggunaan herbisida itu tentunya baik lur ya, apalagi herbisida yang selektif digunakan untuk tanaman padi karena bisa mengendalikan gulma secara dini. Tapi perlu diperhatikan juga pada saat penggunaan herbisida, walaupun itu herbisida yang selektif, itu dia akan mengganggu dari perakaran tanaman itu sendiri. Kalau pada saat tanamannya itu sakit atau pada saat terkena asam-asaman itu, otomatis nanti pertumbuhannya itu malah terganggu kembali lur ya. Sudah terganggu dari asam-asaman, malah terganggu lagi perakarannya karena pengaplikasian herbisida. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan itu apa? Ya, yaitu adalah pengairan. Nah, kenapa pengairan juga berpengaruh pada asam-asaman itu? Karena gini lur ya. Asam-asaman itu kan pH-nya itu kan drop lur ya, atau pH-nya itu rendah atau asam gitu ya. Jadi otomatis kalau air yang ada di lahan itu tergenang atau banyak gitu ya, otomatis pH-nya itu akan drop dan akan lama lur ya. Jadi solusinya itu gimana? Nah, untuk solusinya itu alangkah baiknya pengairannya itu dikurangin. Tapi kalau bisa ya jangan sampai kering lur ya, karena juga ada yang menyarankan sampai kering. Karena apa? Karena kita juga memperhitungkan dampak kedepannya juga. Kalau dikeringkan kering itu nanti dikhawatirkan itu malah akan menumbuhkan gulma gitu ya. Jadi nanti malah ada masalah kedepannya kembali. Terus gimana caranya? Nah, itu dikeringkan sampai 1-2 cm gitu ya, jangan sampai kering gitu ya. Jadi airnya itu masih disisakan. Dengan bertujuan apa? Yaitu tadi bertujuan untuk pengendalian gulma agar tanamannya itu bisa
baik dan tidak diserang rumput-rumput liar. Nah dulur, terus ini tadi sudah dijabarkan jangan lakukan itu. Terus gimana caranya atau solusi penanganan dari proses asam-asaman itu agar tanamannya kembali sehat seperti punya kita ini yang dulu juga pernah terserang asam-asaman tapi tidak sampai seminggu itu langsung bisa pulih kembali gitu ya, karena kita melakukan perawatan dengan baik dan benar. Dan tentunya apa? Tentunya diamati terus agar tanamannya itu bisa apa? Bisa cepat pulihnya. Nah dulur, setelah kita tahu apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan pada tanaman padi kita saat tanaman padi kita terkena asam-asaman, itu proses selanjutnya itu apa? Ya benar, proses selanjutnya yaitu adalah pengendalian atau penanganannya agar tanaman kita itu kembali sehat dan kembali normal. Dan apa? Dan tentunya bisa mengejar pertumbuhannya ya, karena ya namanya asam-asaman kan pasti pertumbuhannya itu terganggu. Nah dulur, untuk penanganannya itu kita pilihkan yang paling simpel dan mudah dan cepat gitu lur ya, karena penanganannya yang sedikit ribet itu kan juga ada. Contohnya itu gini, contohnya adalah pemberian kapur, mau pemberian kapur bangunan, kapur pertanian, dan kapur lain sebagainya ya, itu kan bisa menaikkan pH, dan tentunya penaikan pH-nya itu juga amat sangat cepat. Tapi ada tapinya lur ya. Kalau kita menggunakan kapur itu, kalau lahan kita di tengah kayak gini, ini tengah lur, atau jauh ya dari jalan itu loh. Jadi kita harus memikul ya, atau apa, membawanya ke lahan itu amat sangat susah, seperti saya itu sendiri. Jadi kita kalau menggunakan kapur itu ya nanti berat di ongkos penaburan dan juga membawanya di tengah lahan ya. Terus yang kedua itu juga bisa menggunakan arang ataupun abu lur ya, atau sisa pembakaran ya, mau arang atau abu itu bisa. Tapi ada tapinya juga lur ya, seperti halnya tadi dalam penggunaan kapur itu kan pembawaannya juga amat sangat jauh lur ya. Kalau ada di tengah lahan itu, kalau lahannya ada di pinggiran atau dekat dengan jalan ya enak atau bisa diaplikasikan. Tapi kalau jauh kayak gini ya bisa merepotkan diri kita sendiri lur ya, seperti saya itu juga repot kalau harus membawa kapur dan arang. Jadi kita skip lur ya untuk pengendalian menggunakan itu, dimana kita bisa menggunakan yang lain atau yang simple gitu ya. Jadi kita lewatnya bukan lewat tabur, tapi kita pengendaliannya lewatnya adalah lewat spray. Untuk lewat spray ini kita bisa menggunakan apa ya? Untuk lewat spray ini seperti biasa lur ya, kita andalkan itu bisa menggunakan ini lur. Yaitu apa? Yaitu adalah asam amino super. Asam amino super ini selain bisa untuk memperbanyak anakan padi atau mempercepat proses stres tanaman pada saat pindah tanam atau perubahan cuaca atau lain sebagainya gitu ya. Terus ini juga ada JPT-nya dan perekatnya. Ini sudah plus-plus lor ya. Ini karena apa? Karena formulanya itu sudah banyak dan sudah dikembangkan gitu ya. Jadi ini yang sekarang itu kan asam amino super yang plus, beda sama yang awal-awalan ya, karena per tahun gitu ada pengembangan dari asam amino super ini. Nah, kalau bagi yang sudah punya, pasti dari awal itu sudah mengaplikan asam amino super dengan dosis standar ya. Dosisnya itu kan kisaran 25-30 mili. Tapi tanamannya itu masih terjadi asam-asaman, itu berarti kita mainnya di dosisnya lur ya. Dosisnya itu bisa ditinggikan, dimana dosisnya ditambahin menjadi 35-40 mili untuk tangki 16 liternya ya. Dan alhamdulillah banyak apa lur? Banyak sedulur yang sudah membuktikannya, nggak cuma 1-2 ya, mungkin sudah ada ratusan gitu ya, yang membuktikannya dalam penggunaan asam amino super ini untuk pengendalian asam-asaman. Kenapa ini baru kisaran 100-an ya? Karena ini kan produknya itu produk kelompok, jadi penggunaannya pun itu terbatas, tidak semua orang bisa menggunakannya lur ya. Jadi ya masih
masih belum umum gitu ya produk ini. Nah, terus untuk dosisnya biasanya tanyanya kan ditutup ya. Kalau untuk tutup, untuk dosis standar itu kisaran 3 sampai 4 tutup. Tapi kalau untuk pengendalian tadi asam-asaman, karena kita pembahasannya di asam-asaman, itu dosisnya bisa menambahkan 4 sampai 5 tutup. Tambahannya juga sedikit gitu lur ya. Itu insya Allah nanti nggak lama lur, paling seminggu, paling lama ya 10 hari. Kalau tidak parah banget ya, itu nanti sudah sembuh lur. Seperti punya kita ini tadi, itu nggak sampai seminggu itu juga sudah sembuh. Karena apa? Karena kita melakukan perawatan intensif, dimana kalau sudah ada tanda-tandanya kita langsung tangani atau ditanggulangi gitu lur ya, agar apa? Agar tidak semakin parah gitu ya. Jadi ini lur ya, cara kita untuk menanggulangi atau menangani asam-asaman pada tanaman padi. Karena apa? Karena kita bertani itu sekarang itu kan cari yang mudah, simple, murah, dan tidak ribet gitu lur ya. Karena banyak cara juga tentunya ya, banyak akal gitu lur ya. Kita harus, namanya petani ya harus ya harus punya kreasi sendiri gitu. Gimana caranya agar kita bertani itu enak, mudah gitu. Kalau kita sudah tahu atau sudah memahaminya dengan baik, insya Allah kalau kita bertani itu tidak susah-susah amat gitu lur ya. Karena ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan selalu muluk itu terus gitu lur ya. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang belum jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan langsung di kolom komentar, dan tidak lupa tinggalin like dan subscribe-nya dulur. Salam tani muda, salam tani milenial.